Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mustafida dengan NIM 330220220048. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. 3. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personel keamanan yang terlatih dan tangguh. 4. Fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Elia Hana dengan NIM 33020220 mau menjelaskan mengenai materi tentang fungsi dan tujuan negara menurut para ahli. Selain memahami tujuan dan fungsi negara secara umum, kalian juga perlu mengenalinya dari sudut pandang para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, dari fungsi legislatif sendiri yaitu membuat undang-undang. Yang kedua dari fungsi eksekutif yaitu membuat peraturan dan mengadili. Yang ketiga dari fungsi federatif yaitu mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai. Yang kedua menurut Montesquieu, yang pertama fungsi eksekutif yaitu membuat undang-undang. Yang kedua fungsi legislatifnya yaitu fungsi eksekutifnya yaitu melaksanakan undang-undang. Fungsi yudikatifnya mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan dapat ditaati. Yang ketiga, fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Yang pertama yaitu Bestur. Bestur yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, Rechtspark yaitu fungsi mengadili. Yang ketiga, Polity yaitu fungsi ketertiban dan keamanan. Menurut McIver, dibagi menjadi dua dari segi intern sama transformasi. Dari segi intern sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara. Secara transformasi fungsi kebudayaan, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi ekonomi. Menurut Francis Fukuyama, fungsi minimal yaitu menyediakan kebutuhan publik, fungsi menengah menangani persoalan-persoalan eksternal, fungsi aktivis redistribusi aset. Menurut Wolfgang Friedman, yaitu sebagai provider, yang pertama negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan. Sebagai regulator yaitu membentuk aturan hukum, dan yang terakhir sebagai entrepreneur menjalankan sektor ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Perkenalkan, nama saya Mila Fadila Putri dengan NIM 3302022024. Di bawah ini 7 teori mengenai fungsi negara. Yang pertama adalah anarkisme. Negara tidak perlu ada manusia, pada hakikatnya adalah baik dan berbudi.
Justru rusak budi pekertinya bila ada peraturan memaksa. Yang kedua, individualis atau liberalisme. Hakikatnya lebih menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia, serta memelihara ketertiban dan keamanan tanpa ada campur tangan dari negara. Yang ketiga, sosialisme. Kepentingan bersama atau umum lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu, serta mengatur perimbangan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama. Yang keempat, ada komunisme. Komunisme sendiri hampir sama dengan sosialisme, namun penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Kemudian sindikalisme. Sindikalisme sendiri hampir sama dengan anarkisme, namun fungsi negara di sini diserahkan kepada serikat-serikat pekerja. Yang keenam, ada fasisme. Mempersembahkan atau diagnologikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai political will, lepas dan terpisah dikehendaki atau aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, empirical collectivism. Berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat setelah Perang Dunia Pertama. Berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak diberikan oleh usaha milik swasta. Dan yang terakhir, empirical collectivism. Berkembangnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat setelah Perang Dunia Pertama. Berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak diberikan oleh usaha milik swasta.